NTV. Oke, halo Sobat Inspirasi, kembali lagi sama aku Rida Yanuarista di channel NTV kita. Inspirasinya kita sih selak. Oke, apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat selalu pada kondisi saat ini. Semoga kalian tetap imunnya kuat lah ya. Jangan sampai terpaku sama jangan terpaku ya. Jangan sampai kalian tuh kalah sama COVID. Kita melawan COVID bersama. Siap. Oke. Mon getel duli ageru, mon mornang duli congkek, mon seneng hibur buru, mon mamang soro dentek. Bukan yang itu ya kawan yang saya bahas kali ini. Aku akan membahas tentang TWSL. Pasti yang daerah Probolinggo ini pasti tahu TWSL itu adalah studi apa ya? Kayak ya taman wisata studi lingkungan. Gitu. Nah, mungkin banyak yang teman-teman dan banyak juga instansi-instansi seperti TK, SD, SMP ataupun siapapun yang ingin melakukan studi di sana, studi lingkungan, pasti bertanya-tanya kapan sih sebenarnya ini mau dibuka dan gimana sih keadaannya di sana. Terus ya kita akan jawab aja langsung sama Pak Deta. Hari ini tadi aku sudah bertemu dengan Bapak Rahmadeta di kantor DLH. Apa DLH? Dinas Lingkungan Hidup. Pinter semua. Nah, aku akan jelasin sedikit nih tentang TWSL. Katanya di TWSL itu sudah ada singa. Wih, singa dari Afrika. Waka samina jangan aja for Afrika sih. Nyanyi aku. Ya untuk produser boleh lah. Jangan ngundang aku, suaraku udah enak loh. Enak. Nah, itu katanya ada 2 ekor singa, jantan dan betina. Namanya siapa ini? Namanya Sera dan Jena. Oh, salah, Sera dan Jane. Yang jantan namanya Sera, yang betina namanya Jane. Jane sopo daro aku. Yang kan udah kan ada di pelang-pelang, biasanya di alun-alun itu sudah ada, tapi ini sudah di di jenang merah. Jadi selamat insyaallah. Nah, kalau untuk makannya singa itu berapa sih ya? Di sini sudah ada sudah ada dijelaskan, katanya kebutuhan makanan sekitar 5-7 kg untuk 1 ekor singa. Nah, kayak gitu. Yang udah dianggarkan di APBD 2020. Lebih jelasnya kita langsung aja wawancara dengan Bapak Deta. Check it out. Oke, buat teman-teman semuanya, kali ini aku udah ada di kantor DLH atau Dinas Lingkungan Hidup. Wah, Dinas Lingkungan Hidup bersama Bapak Deta. Silakan Pak, dikenalkan biar teman-teman semua tahu, biar nggak penasaran. Ya, terima kasih Rida. Iya, siapa? Pada kesempatan siang ini saya selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Rahmadeta Antariksa, dan yang kebetulan juga membawai salah satu tugas di Taman Wisata Studi Lingkungan, sebutannya ya, jadi TWSL. Atau disebut juga lebih gampangnya Minisu ya. Minisu itu kebun binatang kecil yang ada di Kota Probolinggo. Dari TWSL ini maksud dan tujuannya di kita mempunyai TWSL ini sebagai sarana edukasi ya, sarana edukasi buat masyarakat dan pelajar di Kota Probolinggo. Oke. Saya mau tanya nih Pak, kan teman-teman semuanya pasti belum tahu nih kan, kalau di pandemi seperti ini kan kita pun wisata-wisata pun di Probolinggo kan tutup. Nah, untuk TWSL sendiri nih Pak, kira-kira bukanya kapan? Buat teman-teman semuanya biar tahu kan. Ya. Jadi TWSL ini semenjak COVID kita juga mendukung program pemerintah ya kan. Kita tutup memang. Jadi bukan hanya TWSL, ada taman-taman kota juga kita berikan himbauan untuk tutup. Walaupun kenyataannya ya seperti di Maramis, di beberapa ruang terbuka hijau kita ini juga ada beberapa
apa ya, masyarakat atau mungkin apa ya, para remaja yang duduk-duduk, tetapi selalu kita himbau untuk jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan. Jadi di tempat-tempat tersebut sudah kita sediakan sarana tersebut. Terkait balik lagi ke TWSL ya kan. Jadi TWSL ini semenjak pandemi corona juga kita tutup. Dan rencana akan dibuka menunggu petunjuk lebih lanjut. Masih belum tahu ya. Jadi new normal ini kan juga ada aturan-aturannya. Benar kan? Ada aturan-aturannya bahwa masyarakat juga harus apa ya, memahami itu dulu. Betul. Kalau kapasitas, misalnya saya berikan gambarannya. Kalau misalnya nanti kita laksanakan ya, sedang kita siapkan sekarang ini, misalnya tempat cuci tangannya. Terus kemudian di loket itu kita siapkan masker. Bila masyarakat tidak membawa masker. Kemudian satu lagi, nah kalau kapasitas di TWSL nanti misalnya cukupnya 500 ya kan. Dari biasa kita 500 orang. Nah kita atur nanti 200 orang. Itu pun gitu ya, Pak? Ya. Alurnya dan sebagainya bagaimana supaya tidak tabrakan. Ya, jadi tidak salipan ya. Itu yang akan kita tata nantinya. Nah, kita siapkan petugas juga ya kan yang mengawasi sehingga ya namanya pengunjung ya kan, mungkin mereka tidak tahu sehingga ya bolak-balik dan sebagainya. Jadi nanti bisa dikasih satu alur gitu Pak ya. Biasanya kan ada yang gerombol kayak nah, gitu. Nah makanya itulah gunanya nanti petugas yang di lapangan memberi himbauan, mengarahkan pengunjung. Iya Pak. Terus untuk jumlah hewan sendiri Pak di TWSL itu apa ada yang berkurang kah atau malah bertambah gitu Pak? Enggak, jadi di TWSL ini kurang lebih hewannya 250-an. 250 itu hewan. Ada mamalia, ada reptil ya seperti ular, ada unggas ya kan. Yang terbaru yang ini memang kami dapat satwa dari kerjasama dengan pihak Konsafari. Singa, iya. Singa. Sudah datang itu Pak singanya? Oh sudah. Udah singa juga ternyata. Jadi totalitas mulai Februari kemarin kita punya singa 2 lagi perempuan. Siap ya. Tapi jadi sangar di TWSL sekarang ya. Untuk makannya itu Pak, apa di sana juga sudah ada yang mengatur makannya? Ya, jadi kita punya dokter hewan. Ada dokter hewan jadi juga. Untuk memantau kesehatan ya dan sebagainya ini kita siapkan dokter hewan. Kemudian untuk pakan kurang lebih sebulan itu 55 jutaan ya. Pakannya aja ini Pak? Pakan saja. Jadi mulai daging, buah-buahan, sayur itu pembelanjaan kita. Di sana ada beruang madu juga. Ada beruang madu ya. Beruang madu itu salah satu makanan wajibnya madu. Iya. Madu asli. Gitu harus kan. Madu asli. Ya, yang jaga enggak minum madu, yang beruangnya minum madu ini. Itulah beratnya apa ya, mengoperasikan kebun binatang. Iya. Jadi kita tidak bisa karena corona mengurangi jatah makan dan sebagainya. Terus kemudian kebersihan kandang dan sebagainya tidak bisa. Dengan alasan corona petugas kita libur. Tidak. Jadi walaupun corona, petugas-petugas yang merawat maupun yang membersihkan lokasi TWSL itu harus tetap kerja. Kami tidak bisa ya tadi work from home yang dilaksanakan oleh kantor-kantor lain. Kalau work from home bagaimana ngasih makan macannya dari nanti? Rumah, ya dia pakai online gitu. Atau macannya diajak jalan-jalan gitu ke pasar. Iya, bener Pak. Terus itu kan 55 ya Pak, 55 juta. 55 juta kurang lebih. Itu hanya untuk pakan aja. Tapi kalau untuk vitamin itu beda lagi. Sudah Pak? masuk. Oh sudah masuk di situ, suplemennya. Suplemen dan sebagainya. Oh sudah masuk. Sudah termasuk di 55 juta itu per bulan. Per bulan. Jadi porsinya tuh sama Pak. Entah beruang, entah apa, sehari 3 kali tetap atau gimana? Nah, jadi binatang rata-rata 2 kali. 2 kali. Kalau manusia kan 3 kali. Ya. Kalau reporter 3 kali. Kepala dinas. Ya, dimakan cukup 2 kali kalau binatang itu pun ada takarannya. Oh, tetap ada takaran. Ya, jadi binatang itu tidak boleh terlalu gemuk, ya kan? Nanti ya sama dengan manusia gitu. Kalau terlalu gemuk juga jelek. Ya kolesterol dan sebagainya mungkin ya berlemak gitu sehingga sakit-sakitan. Ya benar. Jadi ada pengecekan kesehatan yang dilakukan oleh dokter hewan kita. Oh, jadi sudah ada kayak
semacam protapnya ya. Bener. Jadi semacam Batasnya protap ini makan berapa? sehari misalnya yang untuk singa ya pagi 3 kilo, yang sore mungkin bisa 3 kilo atau 4 kilo ya. Oh, lebih gitu ya, Pak? Iya lebih, yang jelas lebih. Ikan-ikannya juga seperti itu berarti, Pak? Karena Kalau ikan ada ikan, Pak? Ada. Oh, ada ikan. Ada ikan, kita punya ikan apa ini? Aligator. Oh, ikan. Iya, Jadi yang tambahan tuh cuma dua singa ya, Pak? 2 Cowok singa sama yang cewek. terbaru. Betina dan jantan. Ya, Bener. Oke, gitu aja, Pak. Terima kasih untuk atas waktunya. Mau sapa-sapa dulu boleh, Pak? Ke siapa gitu? baik untuk masyarakat Kota Probolinggo ya kan, di new era ini moga kita akan segera buka lagi karena masyarakat juga banyak yang meminta ya, terutama dari kalangan pendidikan. Bener. Jadi memang satwa kita yang kita pelihara di Kota Probolinggo ini tujuannya untuk edukasi ya kan. Jadi mulai TK, SD itu yang pasar kami yang terbanyak, juga beberapa keluarga ya kan. Kalau hari Sabtu Minggu melepas Jenuh. lelah, melepas jenuh itu mengajak putra-putrinya ke TWSL. Mohon bersabar dulu ya kan. Dalam waktu yang tidak terlalu lama nanti akan kita buka dengan judul New Era ini. Harapan kita masyarakat yang datang nanti bisa menerapkan protokol kesehatan. Antara lain pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak. Bener. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima Oke. kasih. Ya. Terima kasih ya, Pak. Bye-bye. Nah, itu penjelasan dari Bapak Rahmadeta sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo. Bukan hanya Bapak Deta, tapi kita sudah mewawancarai Bapak Akbar yang sudah ada di tempat sana itu, di TWSL. Nah, di kebun binatangnya. Oke, silakan Pak. Assalamualaikum Bapak. Salam. Dengan Bapak siapa? Bapak Akbar Bapak Akbar sebagai apa? sebagai Kepala UPT IPLK. Oke. Gini Pak, saya ingin pertanyakan tentang perawatan hewan yang ada di TWSL ini selama pandemi COVID-19 ini Pak. Itu bagaimana perawatannya? Untuk perawatan satwa, kita itu tetap seperti biasanya kita sebelum COVID ya, sebelum pandemi itu, karena karyawan kita tetap masuk seperti biasa, bekerja seperti biasa. Kalau mereka nanti satwanya kasihan. Kalau perawatan seperti biasanya, seperti tidak ada pandemi COVID-19. Cuman kita melengkapi dengan beberapa pengaman atau masker, terus sarung tangan, itu kita lengkapi mereka. Bahkan kita kasih face shield ya, face shield untuk petugas kami. Kemudian rutin untuk penyemprotan desinfektan terhadap kandang-kandang, karena selama ini TWSL libur, jadi yang setelah sarprasnya itu kita semprot dibantu oleh BPBD, kandang-kandang juga kita semprot rutin, seminggu 2 kali kita semprot. Yes, ya. Untuk areal kandang, untuk penyemprotan desinfektan. Jadi itu Mas yang bisa saya sampaikan. Oke. Terima kasih Bapak ya untuk informasinya. Oke teman-teman, jadi seperti itu. Ternyata TWSL itu adalah seperti taman safari tapi versi mini. Jadi ada beberapa hewan di sana, berapa ratus tadi tuh? 250 ya Pak? Yaitu satwa-satwa dan unggas-unggasnya seperti itu. Dan ada tambahan 2 ekor singa. Untuk biaya-biayanya juga udah dijelaskan sama Bapak Rahmadeta. Kalau Kalau anggarannya itu sekitar ya seperti itu, sekitar 50 juta apa ya, berapa gitu. Ya mahal juga sih, kalau dikalikan ini berapa ya, 1 tahun itu bisa 12 kali ya segitu, banyak, sama dengan banyak. Dan untuk instansi-instansi seperti sekolah TK yang kebanyakan kan TK kan di sana datangnya, mohon bersabar karena ini ujian, oh bukan. Mohon bersabar, ini karena proses, katanya Bapak Deta, ini proses untuk pembukaan
TWSL tersebut. Lebih baik mentaati prosedur dari pemerintah dulu, makanya dipikirkan dengan baik bagaimana biar kita tuh tidak bisa tertular COVID-19 seperti itu. Baik ya Bapak Deta, sampai memikirkan seperti itu, ada akan menyiapkan masker, ada menyiapkan hand sanitizer dan cuci tangan seperti itu. Dan untuk harga tiketnya ya kita belum mengetahui karena kan kita pihak DLH-nya pun belum menetapkan harga-harganya apa ya, tetap atau apa bisa nambah ya, kita tidak tahu. Semoga tetap lah ya, agar warga Probolinggo ini semakin pintar dan cerdas mengenal hewan-hewan. Nah, mau tebak-tebakan nih, bunyinya hewan apa di sana ya? Ikan gimana? Salah, bukan meong. Salah. Gitu suaranya ikan. Digoreng itu bos. Seng. Banyak ya hewan-hewan di sana, ada lutung, ada monyet, siamang, terus ada ikan, ya ada ikannya, terus ada burung, banyak satwa-satwa unggas, mamalia pun sudah ada. Kadal, buaya ada. Banyak lengkap di sana. Semoga yang yang datang ke TWSL itu sudah tahu bagaimananya. Dan untuk warga Probolinggo yang menanyakan bagaimana pemeliharaannya atau gimana, sudah dipelihara dengan baik dan dengan prosedur yang baik, mendapatkan perhatian seperti itu. Kan nggak mungkin sih kalau kita mah nggak dikasih makan, kita bisa makan sendiri lah. Kalau hewan pasti diberi makan, pasti itu dijaga dengan baik. Katanya Pak Deta kan nggak mungkin petugas-petugas sana itu work from home. Gimana mau digojekin? Mau diuntal dari rumah ke sana? Nggak bisa. Iya, apa suruh abang gojek kan nggak mungkin. Ini singa pasti takut lah. Iya, buat teman-teman aman, tenang, aman, itu semua aman, sudah dipikirkan oleh pihak DLH. Siap, keren banget. Aku tadi udah ke sana juga. Ya oke lah, seperti itu, ya kan? Dan jangan lupa juga di follow Instagram aku @ridayanuarista07, dan jangan lupa juga di subscribe, di komen, di like. Kalau bisa diaktifin loncengnya, kling, agar kalian tidak ketinggalan berita-berita apa aja yang akan kita sampaikan, seperti itu. Karena berita-berita kita itu berkualitas, seperti Sobat Prestasi, modal madul, hanya bermodal madul kalian bisa sambat. Di mana? Di WA di 085235277772. Yes, aku hafal. Seperti itu teman-teman. Karena ada kejutan apa lagi yang akan kita tampilkan di modal madul? Siapakah yang akan datang di modal madul? Stay tune terus di NTV kita, seperti itu. Dan udah lengkap di bawah, ini ada YouTube, ada Instagram @NTV kita official, ada Facebook NTV kita, dan nomor WhatsApp. Jadi kalau kita memberikan informasi di Facebook, santai. Lalu informasi Probolinggo siapa itu? Ya itulah. Kita akan memberikan info sekilas dari NTV kita. Seperti itu. Oke lah. Semoga perbincangan saya dengan Bapak Deta itu bermanfaat. Dan juga Bapak Akbar, terima kasih sudah memberikan dan menjelaskan kepada kita semua. Dan terima kasih itu juga kepada Bapak Rahmadeta sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup telah memberi kesempatan untuk kita untuk membicarakan topiknya seperti itu. Jadi buat teman-teman jangan risau dan jangan khawatir. Dan kalian mau ada topik apa lagi, komen di bawah. Akan bahas apa lagi, kita komen di bawah. Tentang apa kek? Bucin lagi, cinta kek apa? Mahasiswa yang belum lulus, aku terus apalah, itulah pokoknya. Oke teman-teman, terima kasih, semoga ini bermanfaat. Dan terima kasih narasumbernya semuanya. Semoga kalian semua di rumah disehatkan di rumah. Dan jangan lupa kalau keluar pakai masker. Jangan keluar kalau tidak perlu. Biarkan NTV yang akan memberikan informasi kepada kalian semua. Kalian mendapatkan informasi dari rumah. Di rumah dari NTV. Terima kasih. See you and bye-bye. Sarangyo. NTV